Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memaparkan materi metode penelitian kualitatif dalam topik landasan, karakteristik, paradigma, ragam, dan kriteria untuk memutuskan kajian kualitatif. Terlebih dahulu, perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Anto Rizaldi dan teman saya Ade Justina. Landasan kajian kualitatif. Sejarah yang menarik untuk diperhatikan yaitu pendekatan kualitatif. Untuk penelitian sosial, terutama masalah antropologi dan sosiologi. Penelitian kualitatif profesional pertama kemungkinan adalah antropolog yang menulis etnografi yang menggambarkan budaya primitif di tempat yang jauh. Sejarah dengan perkembangan, fase penelitian kualitatif diformalkan pada periode modernis, kisaran pasca perang hingga pertengahan 1970-an. Peneliti kualitatif berusaha untuk membuat kesesuaian antara ekspektasi positif untuk validitas, reliabilitas, dan generalisasi, dan model konstruktivis dalam melakukan penelitian. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami konteks sosial. Karakteristik. Menurut Schatz, tahun 2002 halaman 6, karakteristik penelitian kualitatif menjadi pembeda untuk memahami dimensi penelitian ini. Ada beberapa karakteristik penelitian kualitatif yang membedakan dengan penelitian lainnya, yakni sebagai berikut. 1. Natural setting. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi perilaku manusia dalam konteks kejadian alami. Pengalaman hidup orang-orang dalam kehidupan nyata merupakan objek studi penelitian kualitatif yang merupakan karakteristik penelitian ini. 2. Perspektif peserta merupakan pandangan orang-orang yang menjadi dasar untuk mengambil tindakan dalam pengaturan sosial. Individu bertindak tidak didasarkan pada realitas objektif, tetapi pada persepsi mereka tentang realitas yang mengelilingi mereka. Peneliti sebagai instrumen pengumpul data. Pendekatan peneliti sebagai instrumen adalah kapasitas manusia yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial untuk memahami tindakan, niat, atau pemahaman mereka. Data seperti catatan lapangan dari observasi partisipan, transkrip wawancara dari informan, merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri. 4. Memperluas keterlibatan langsung. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti dengan waktu yang cukup lama untuk memahami perspektif partisipan dalam konteks alami. Masuk akal bahwa peneliti harus meluangkan cukup waktu dengan partisipan dalam konteks tersebut untuk merasa yakin bahwa mereka menangkap apa yang mereka klaim. 5. Sentralitas makna. Penelitian kualitatif mencoba untuk mendeskripsikan makna yang digunakan individu untuk memahami keadaan sosial, bukan hanya untuk mengidentifikasi fakta sosial. Semua penelitian kualitatif adalah memahami makna yang dibangun individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Keutuhan dan kompleksitas. Konteks sosial menjadi sarana yang dapat diperiksa secara sistematis dan keseluruhan tanpa memecahnya menjadi variabel yang tidak lengkap. Data kualitatif berupa objek, gambar, atau uraian rinci tidak dapat direduksi menjadi angka tanpa mendistorsi esensi makna sosial yang diwakilinya. Oleh karena itu, hasil penelitian kualitatif berupa narasi yang kompleks dan terperinci dengan memasukkan data aktual dan detail
untuk membawa pembaca ke dalam situasi sosial yang diteliti. 7. Subjektivitas. Studi kualitatif menekankan pada deskripsi, analisis, dan interpretasi yang bergantung pada penilaian subjektif. Peneliti kualitatif akan menyangkal kemungkinan objektivitas murni dalam upaya ilmiah apapun. Sebagian besar akan berpendapat bahwa semua temuan mereka, termasuk interpretasi, didasarkan pada bukti empiris yang ditangkap dalam data mereka. Ahli-ahli berpura-pura menjadi objektif. Pendirian peneliti kualitatif adalah berkonsentrasi pada penerapan subjektivitas mereka sendiri secara refleks yang memungkinkan untuk memahami motif dan asumsi secara diam-diam dari partisipan mereka. 8. Desain muncul. Merupakan karakteristik penelitian kualitatif bahwa studi berubah saat dilaksanakan. Pada penelitian yang mencoba menguraikan fenomena sosial dalam lingkungan sosial, tidak mungkin untuk membangun desain a priori yang memperhitungkan apa yang peneliti temukan setelah benar-benar memasuki pengaturan sosial itu. Oleh karena itu, peneliti kualitatif setuju bahwa pernyataan penelitian, metode, dan elemen desain diubah saat studi dilakukan. 9. Analisis data induktif. Analisis data kualitatif melibatkan dimensi deduktif. Ketika pola atau hubungan ditemukan dalam data, kategori hipotesis dibentuk, dan data kemudian dibaca secara deduktif untuk menentukan apakah kategori ini didukung oleh keseluruhan kumpulan. Namun, pola keseluruhan dari analisis data dalam pekerjaan kualitatif jelas bersifat induktif, bergerak dari yang spesifik ke generalisasi analitik. 10. Refleksivitas merupakan proses secara pribadi dan akademis untuk merefleksikan pengalaman hidup dengan cara mengungkapkan hubungan antara penulis dan subjeknya. Kapasitas untuk menjadi reflektif, untuk melacak pengaruh seseorang pada suatu pengaturan, untuk membatasi bias seseorang, dan untuk memantau tanggapan emosional seseorang adalah kapasitas yang sama yang memungkinkan para peneliti untuk cukup dekat dengan tindakan manusia untuk memahami apa yang sedang terjadi. Berikutnya, paradigma dalam metode penelitian kualitatif. Paradigma menurut Thomas Kuhn tahun 1970 dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution mengemukakan bahwa sejarah ilmu pengetahuan adalah sejarah revolusi di mana paradigma ilmiah muncul, mengalami krisis, dan digantikan oleh paradigma persaingan. Paradigma dalam metode penelitian kualitatif dapat dipaparkan dalam pemikiran sekolah yang secara ilmiah naik ke status ilmu pengetahuan normal. Ia harus memenuhi kriteria paradigma, artinya ia pasti menghasilkan jawaban yang tegas atas pertanyaan berikut. Apa entitas fundamental yang menyusun alam semesta? Bagaimana ini berinteraksi satu sama lain dengan indera? Pertanyaan apa yang secara sah dapat ditanyakan tentang entitas seperti itu dan teknik apa yang digunakan dalam mencari solusi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mengungkapkan sekumpulan asumsi yang membedakan sistem kepercayaan yang berbeda secara fundamental mengenai bagaimana diatur dunia, apa yang mungkin kita ketahui tentangnya, dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Dalam pengertian inilah, paradigma akan digunakan di sini. Berdasarkan pemikiran Kuhn, paradigma diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Paradigma positif. Memperlakukan realitas sebagai komponen yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat dipisahkan untuk dipelajari, diverifikasi secara terpisah, kemudian disatukan kembali.
Dalam penelitian, positivis mengklaim objektif dalam pencarian mereka akan kebenaran karena dunia memberikan sinyal mengenai sifat aslinya dan dunia memiliki keteraturan. Peneliti dan objek penelitiannya saling independen, sehingga peneliti tidak dapat mempengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi oleh fenomena yang diteliti. Metode pilihan dalam paradigma positif adalah metode yang memungkinkan dilakukannya pengukuran, manipulasi, dan kontrol yang cermat. Model deduktif yang dibangun di atas diverifikasi secara empiris melalui hipotesis profesional untuk mendominasi dalam mengeksperimen secara semu, studi korelasional, dan survei yang banyak digunakan oleh peneliti. Pengambilan sampel yang canggih dan teknik statistik tersedia untuk memastikan reliabilitas, validitas, dan generalisasi. Bentuk pengetahuan yang diperoleh yaitu pengetahuan sama dengan akumulasi fakta yang telah diverifikasi secara ilmiah dan generalisasi. Sebagian besar laporan memiliki dimensi sebab dan akibat dan prediksi apakah ada produk pada akhirnya. Jika kondisi ini dikendalikan, ilmu positivis dapat memprediksi apa yang akan terjadi ketika perubahan tertentu diperkenalkan. Kedua, paradigma post-positif menganggap bahwa realitas dapat diperkirakan tetapi tidak pernah sepenuhnya dipahami. Paradigma ini mengklaim realis kritis yang menyatakan bahwa kebenaran subjek untuk menutup pemeriksaan kritis untuk memaksimalkan peluang memahami realitas sedekat mungkin, tetapi tidak pernah secara sempurna. Peneliti pasca positif bekerja untuk menangkap perkiraan dekat realitas. Peneliti dalam paradigma ini melihat diri mereka sendiri sebagai instrumen pengumpulan data, dan mereka menggunakan teknik penelitian disiplin sebagai perbandingan konstan atau induksi analitik untuk memastikan bahwa data empiris dan bukan kesan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yang meresepkan teknik yang ketat untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas digunakan oleh post-positif. Inferensi rendah, prosedur sistematis, mendominasi proses analisis data, dan perhitungan frekuensi serta statistik tingkat rendah terkadang digunakan oleh peneliti. Yang ketiga, paradigma konstruktivis. Konstruktivitis mengasumsikan dunia di mana realitas universal dan absolut tidak dapat diketahui dan objek penyelidikan adalah perspektif individu atau konstruksi realitas. Meskipun mengakui bahwa elemen seringkali dibagikan ke seluruh kelompok sosial, sains konstruktivitis berpendapat bahwa ada banyak realitas secara inheren unik karena mereka dibangun oleh individu yang mengalami dunia dari sudut pandang mereka sendiri. Realitas dapat dipahami dalam bentuk konstruksi mental abstrak yang berdasarkan pengalaman baik secara lokal. Oleh karena itu, konstruksi realitas individu menyusun pengetahuan yang menarik bagi peneliti konstruktivitis. Penelitian ini menegaskan bahwa pengetahuan dibangun secara simbolis dan tidak objektif, yang berarti bahwa pemahaman dunia didasarkan pada konvensi. Mengacu kepada kebenaran itu, pada kenyataannya, apa yang kita setujui. Dari perspektif ini, tidak mungkin dan tidak diinginkan bagi peneliti untuk menjaga jarak dan objektivitas. Selanjutnya, paradigma kritis feminis.
Bagi ahli teori kritis dan feminis, dunia material terdiri dari struktur yang terletak secara historis yang memiliki dampak nyata pada peluang hidup individu. Struktur ini dianggap nyata, yaitu alami dan tidak berubah, dan tindakan sosial yang dihasilkan dari kenyataan yang dipersepsikan mengarah pada perlakuan berbeda terhadap individu berdasarkan ras, jenis kelamin, dan kelas sosial. Salah satu tujuan penyelidikan semacam ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mereka yang tertindas karena struktur yang secara historis terkait dengan ras, jenis kelamin, dan kelas. Dengan meningkatkan kesadaran dapat memberikan pemahaman yang mengarah pada perubahan sosial. Sarjana kritis dan feminis menghasilkan kritik terhadap dunia material yang dipersepsikan dalam upaya untuk mengekspos struktur yang memastikan pemeliharaan kontrol oleh mereka yang berkuasa. Yang terakhir, paradigma poststrukturalis. Kaum poststrukturalis percaya bahwa keteraturan diciptakan dalam pikiran individu dalam upaya memberi makna pada peristiwa yang tidak memiliki hubungan intrinsik. Bagi kaum poststrukturalis, ada banyak kebenaran dan ini selalu bersifat lokal, subjektif, dan terus berubah. Peneliti tidak memiliki akses langsung ke kebenaran yang dialami oleh subjeknya. Mereka tidak pernah bisa mengetahui atau mewakili pengalaman hidup orang-orang yang mereka pelajari. Karenanya, krisis representasi yang dibahas di atas. Poststrukturalis terbagi menjadi tiga, yaitu dekonstruktivis, yang menghasilkan analisis yang mengungkapkan ketidaksesuaian internal wacana dan mengekspos konsekuensi dari tindakan yang diambil berdasarkan kebenaran yang diasumsikan dari wacana tersebut. Yang kedua, genealogis, menghasilkan kritik yang mengungkap perpecahan historis yang menentang fondasi struktur, institusi, dan wacana modern. Yang ketiga, poststrukturalis melakukan penelitian berbasis data, menghasilkan laporan penelitian yang mencoba memasukkan banyak suara yang mengakui sifat spesifik, lokal, situasional, parsial, dan sementara dari cerita yang diceritakan. Selanjutnya adalah ragam penelitian kualitatif. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang ragam. Namun pada pertemuan ini, ragam atau jenis penelitian kualitatif akan dikaitkan dengan paradigma yang dianut. Menurut Hatch 2002, halaman 20, etnografi merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan budaya atau bagian budaya dari sudut pandang orang budaya. Penelitian jenis ini dilakukan dengan menghabiskan waktu yang lama untuk melakukan kerja lapangan berupa observasi partisipan, wawancara informan, dan pengumpulan data artefak dalam upaya mengetahui budaya yang digunakan anggota kelompok dalam memahami pengalaman sehari-hari. Etnografi sebagian besar dibingkai dalam paradigma post-positivis. Yang kedua, mikroetnografi. Mikroetnografi adalah jenis penelitian kualitatif yang biasanya dilakukan oleh sosiolinguistik yang membuat analisis terperinci tentang interaksi tatap muka dan konteks sosial tertentu. Mereka menggunakan observasi partisipan, seringkali didukung dengan rekaman video sebagai metode pengumpulan data. Kebanyakan mikroetnografi dilakukan berdasarkan asumsi paradigma post-positivis. Yang ketiga adalah etnometodologi. Etnometodologi yaitu metode yang digunakan orang untuk menavigasi kehidupan sehari-hari. Ahli etnometodologi menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk menangkap pemahaman yang masuk akal yang diterapkan subjek mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dianggap sudah sewajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Ahli etnometodologi bekerja dalam paradigma post-positivis. Yang keempat, studi pengamatan partisipan. Memiliki tujuan untuk menangkap pengetahuan budaya yang digunakan orang untuk memahami pengetahuan tersebut.
Studi ini tidak melakukan hal seperti pada etnografi. Cakupannya lebih sempit, hanya membutuhkan waktu yang sedikit di lapangan dan mengkaji minat khusus. Berdasarkan paradigma, post-positivis akan melihat diri mereka sendiri sebagai instrumen pengumpulan data. 5. Studi kelompok fokus. Kelompok fokus adalah sekumpulan individu dengan karakteristik serupa atau memiliki pengalaman bersama untuk membahas suatu topik. Diskusi kelompok memberikan jenis informasi yang berbeda daripada yang dapat dihasilkan dari wawancara atau observasi individu. Peneliti dari salah satu paradigma penelitian kualitatif dapat memanfaatkan kelompok fokus. Yang keenam, analisis artefak. Artefak merupakan residu yang disengaja dan tidak diinginkan dari aktivitas manusia, memberikan wawasan alternatif tentang cara orang memandang dan membentuk kehidupan mereka. Studi yang memiliki analisis artefak sebagai metodologi utama tidak biasa, dan contoh dari pendidikan sulit ditemukan karena sifat data yang statis dan ketergantungan pada peneliti sebagai instrumen pengumpulan data. Analisis artefak paling sesuai dengan paradigma post-positivis. 7. Kajian sejarah atau historiografi. Historiografi merupakan pengumpulan dan analisis data untuk tujuan merekonstruksi peristiwa atau kombinasi peristiwa yang terjadi di masa lalu. Data diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Tugas historiografi untuk memeriksa sumber data potensial untuk keaslian dan keakuratan, untuk membuat interpretasi berdasarkan berbagai sumber data. Kajian sejarah menggunakan asumsi post-positivis. 8. Studi teori beralas atau grounded theory. Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dengan cara yang ketat, sistematis, dan disiplin. Teori beralas jelas merupakan metode post-positivis. Ini bekerja dari asumsi bahwa metode yang ketat dapat digunakan untuk menemukan perkiraan realitas sosial yang secara empiris direpresentasikan dalam data yang dikumpulkan dengan hati-hati. 9. Inquiry naturalistik. Metode naturalistik merujuk langsung ke tujuan menangkap aktivitas yang terjadi secara alami di lingkungan alami. Penyelidikan naturalistik adalah pola dasar untuk penelitian kualitatif konstruktivis. 10. Studi interaksionis simbolik. Metode interaksionis simbolik menggunakan asumsi ontologis dan epistemologis pasca positivis. Ilmu pengetahuannya sangat empiris. Dia yakin bahwa dunia nyata itu ada, tetapi hanya dapat diketahui dengan mempelajari perspektif orang-orang yang mengalami dunia itu. Prinsip utama interaksionisme simbolik adalah bahwa kita dapat memahami apa yang sedang terjadi hanya jika kita memahami apa yang diyakini para aktor tentang dunianya. Selanjutnya, studi naratif riset. Studi naratif riset merupakan pengumpulan dan penafsiran cerita yang digunakan orang untuk menggambarkan kehidupan mereka. Pekerjaan naratif paling cocok dengan batasan paradigma pemikiran konstruktivis dan kritis feminis, meskipun dimungkinkan untuk menerapkan teknik analitik post-positivis ke data naratif. Kritik pendidikan sebagai bentuk penelitian kualitatif bergantung pada kemampuan peneliti untuk mempelajari kehidupan pendidikan dalam banyak cara, seperti kritikus seni mempelajari lukisan atau karya simfonik. Kritik pendidikan bekerja sebagian besar dalam asumsi paradigma konstruktivis. Konstruktivis karena kritik pendidikan mengasumsikan bahwa ada banyak realitas, peneliti hanya menggambarkan satu, dan interpretasi peneliti berada di pusat proses analisis. Selanjutnya, studi fenomenologi. Studi fenomenologi menggambarkan bagaimana seseorang berorientasi pada pengalaman hidup. Fenomenologi memiliki pendekatan konstruktivis,
mengasumsikan bahwa ada beberapa realitas yang dibangun secara sosial dan bahwa makna yang diberikan individu pada pengalaman mereka harus menjadi objek studi. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif khusus yang menyelidiki fenomena kontemporer kontekstual sebagai lawan dari sejarah dalam batas-batas tertentu. Pendekatan post-positivis cocok untuk penelitian studi kasus, tetapi ini tidak berarti bahwa studi kasus tidak cocok dengan paradigma kualitatif lainnya. Tidak ada yang melekat dalam pendekatan sistem terbatas yang menghalangi penerapan prinsip-prinsip konstruktivis, kritis, feminis, atau post-strukturalis. Selanjutnya, penelitian tindakan. Penelitian tindakan dapat memberikan dasar untuk berteori dan produksi pengetahuan, tetapi tujuan utamanya adalah sebagai alat praktis untuk memecahkan masalah yang dialami oleh orang-orang dalam kehidupan profesional, komunitas, atau pribadi mereka. Asumsi penelitian tindakan paling cocok dengan paradigma kritis feminis. Yang terakhir adalah studi kolaborasi. Penelitian kualitatif kolaboratif dilakukan dengan membawa perspektif orang dalam dan orang luar ke dalam analisis fenomena yang diselidiki. Hal ini juga dianggap perlu untuk memasukkan peserta penelitian sebagai mitra penuh dalam proses penelitian, sehingga mengatasi kekhawatiran bahwa kadang-kadang peneliti menggunakan individu yang mereka pelajari, mengambil lebih dari yang mereka berikan dalam tawar-menawar penelitian. Studi kolaboratif paling sering dilakukan dalam paradigma konstruktivis. Bagian selanjutnya dalam pembahasan kami adalah kriteria dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga dapat dievaluasi berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh Finlay dalam Mandal 2018. Adapun kriteria tersebut, yang pertama, kejelasan. Perlu dilihat apakah penelitian tersebut masuk akal. Juga perlu dicek apakah penelitian tersebut berjalan secara sistematis dan apakah dijelaskan secara menyeluruh, koheren, dan jelas. Selanjutnya, kredibilitas. Mensyaratkan bahwa responden yang diidentifikasi untuk berpartisipasi dalam penelitian harus merupakan perwakilan yang benar dan dapat menjelaskan fenomena secara akurat. Hal ini juga bergantung pada sejauh mana temuan tersebut sesuai dengan bukti dan meyakinkan. Yang ketiga, komunikasi. Hasil penelitian perlu dikomunikasikan dengan cara yang menarik minat pembaca. Pembaca harus bisa menghubungkan pengalaman dan pemahamannya sendiri dengan temuan penelitian. Yang keempat, kontribusi. Penelitian perlu menambah pengetahuan yang ada di bidang penelitian kualitatif. Temuan penelitian harus membahas beberapa aspek kehidupan sosial manusia. Itu perlu memperkaya pemahaman tentang kondisi kehidupan manusia. Penelitian harus mampu menjadi pedoman untuk tindakan di masa depan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai landasan, karakteristik, paradigma, ragam, dan kriteria untuk memutuskan kajian kualitatif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.